firman Tuhan. Baik, langsung saja kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 18. Sekali lagi Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 18. Kita akan membacanya secara bergantian. Saya ayat pertama, Bapak Ibu dan Saudara semua ayat kedua, dan begitu seterusnya. Akan dimulaikan setelah saya membacakan. Judul perikop: penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya Yahudi dan Yesus berangkat di Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena dia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga semula orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh orang memikul lalu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus, karena dia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sama-sama kita membacakannya. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Haleluya. Amin. Baik, latar belakang dari kitab Yohanes ini, menurut tradisi seorang bapak gereja yang hidup pada abad kedua, penulis Injil Yohanes adalah Yohanes, anak Zebedeus, dan dapat dikatakan Yohanes ini adalah murid dari Yesus. Waktu penulisannya diperkirakan sekitar 91 Masehi, ditulis di Asia Kecil, yang lebih tepatnya di Efesus. Nah, tema besar dari Yohanes ini adalah Yesus domba Allah yang sejati. Tema kita pada hari ini yaitu jadilah Bethesda bagi sesamamu. Amin.
Betsaida, yang artinya di sini sebuah tempat yang terletak di sebelah timur Laut Danau Galilea dan juga di sebelah timur Sungai Yordan. Jika kita lihat dalam bahasa Ibrani, Betesda ini adalah Bethesda, yang artinya adalah rumah kemurahan, rumah anugerah. Kalau dalam bahasa Ibrani dan juga bahasa Aram, Betesda ini juga dapat dikatakan sebagai malu atau dipermalukan. Lanjut. Oke. Apa yang terjadi di kolam Betesda? Betesda ini sama kolam. Lalu pertanyaannya, apa sih yang terjadi di kolam Betesda pada saat itu? Pada abad pertama Masehi di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba yang disebut tadi Betesda, di sana ada 5 serambi, yang dimana serambi-serambi itu tempat berbaring orang-orang sakit pada saat itu, yang dimana ada orang buta, ada orang lumpuh, ada orang timpang, dan segala penyakit yang ada pada saat itu. Nah, mereka di situ menantikan goncangan air kolam tersebut, supaya terjadi mujizat kesembuhan kepada mereka pada saat itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa kolam Betesda ini disebut suatu tempat yang menghasilkan suatu mujizat bagi mereka yang menantikan goncangan air di kolam itu. Lalu bagaimana menjadi Betesda bagi sesama menurut Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 18? Yang pertama yaitu poin yang pertama adalah utamakanlah yang lebih membutuhkan. Itu dapat dilihat di ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Nah, ayat 1 sampai 9 ini membahas tentang pada saat Yesus pergi ke Yerusalem, tepatnya pada saat itu hari raya orang Yahudi. Nah, hari raya dimaksud di sini adalah hari Paskah orang Yahudi. Di dalam Injil Yohanes ada 4 yang mencatat bahwa ada 4 hari-hari Paskah orang Yahudi. Dapat kita lihat di Yohanes pasal 2 ayat 23, salah satu membacanya. Yohanes pasal 2 ayat 23, salah seorang membacakannya. Yohanes pasal 2 ayat 23. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Lanjut, Yohanes pasal 6 ayat 4. Yohanes pasal 6 ayat 4. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Yohanes pasal 11 ayat 55. Yohanes 11 ayat 55. Pada waktu itu, hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Ya, ayat-ayat yang telah kita bacakan adalah ayat yang dicatat dalam kitab Yohanes yang menceritakan hari-hari Paskah orang Yahudi, dan termasuk pasal 5 ini yang menceritakan hari raya orang Yahudi. Seperti yang kita ketahui tadi, kolam Betesda merupakan kolam yang dimana tempat terjadinya suatu mujizat, yang dimana menyembuhkan seorang yang sakit selama 38 tahun. Di kolam itu ada 5 serambi, yang dimana tempat itu adalah tempat berbaringnya orang-orang sakit pada zaman itu. Mereka yang berbaring di situ, mereka sangat berharap dan menantikan
Yesus melihat seorang perwira, seorang yang sakit selama 38 tahun yang lamanya, itu satu penyakit yang kita perkirakan bukanlah hal yang mudah. Mungkin kita sakit, kalau kita merasakan sakit bisa 1-2 minggu, tetapi orang ini menderita selama penyakit 38 tahun lamanya. Nah, ketika saat itu Yesus menghampiri orang tersebut, dan sebenarnya Yesus sudah tahu apa yang sebenarnya terjadi pada orang tersebut. Dan Yesus mengambil inisiatif sendiri untuk bertanya kepada orang tersebut dengan mengatakan, "Maukah engkau sembuh?" Pertanyaan ini sangat unik, sangat perlu, karena banyak orang-orang yang sudah menderita penyakit yang lama, tetapi pengharapan mereka untuk sembuh tidak ada. Coba bayangkan yang penyakit yang sudah lama 38 tahun, pasti kalau kita yang merasakannya sudah tidak ada harapan untuk sembuh karena waktunya sangat panjang. Makanya pada saat itu pertanyaan yang Tuhan lontarkan kepada orang tersebut sangat unik, karena Tuhan tahu bahwa ada banyak orang sakit, harapannya untuk sembuh cuma sedikit. Terkadang ada orang yang sakit, mereka memanfaatkan belas kasihan orang lain. Namun sangat berbeda dengan orang tersebut yang penyakitnya 38 tahun. Ia dengan sungguh-sungguh hati untuk sembuh. Keinginannya untuk sembuh sangat besar pada saat itu. Lalu apa yang menjadi hambatannya untuk sembuh pada saat itu? Hambatannya yaitu tidak ada satupun orang sehat yang membantunya untuk masuk ke dalam kolam itu. Jadi otomatis ketika goncangan air tersebut ada, ia kalah cepat daripada orang-orang lain. Jadi selama 38 tahun tak ada seorang pun yang membantunya untuk masuk ke dalam kolam tersebut. Kehadiran Yesus pada saat itu sangat berarti bagi dia. Karena mengapa? Yesus berbelas kasihan dan peduli terhadap orang tersebut dan mengerti apa yang sedang dialaminya pada saat itu. Dengan kemurahan hati Yesus, ia menyatakan kesembuhan kepada orang yang sakit tadi dengan mengatakan, "Bangunlah, angkat tilammu dan berjalanlah." Seketika orang tersebut mengikuti perkataan Yesus. Dan apa yang terjadi? Ia menjadi sembuh hanya melalui perkataan Yesus yang mengatakan, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Jika kita melihat nanti di ayat yang ke-14, kesembuhan yang terjadi pada orang tersebut bukan hanya kesembuhan secara fisik, tetapi kesembuhan secara rohani juga, yang artinya di sini pengampunan dosa terjadi padanya. Mengutamakan orang yang lebih membutuhkan merupakan sikap yang mulia di hadapan Tuhan, sikap yang terpuji. Karena di ayat 1-9 ini mengajarkan kita supaya lebih mengutamakan orang yang lebih membutuhkan pertolongan. Jadilah orang sehat yang tidak hanya mementingkan kepentingan diri sendiri. Mari kita belajar mulai dari sekarang menjadi orang sehat yang memperhatikan orang-orang di sekelilingnya. Di luar sana masih banyak yang membutuhkan pertolongan kita sebagai orang sehat. Mari kita mengkikis yang namanya sifat egois itu yang ada di dalam diri kita, supaya kita bisa meniru bagaimana perbuatan Yesus pada saat itu,
Ia sebagai orang sehat yang peduli akan orang sakit, yang mengutamakan yang lebih membutuhkan. Kita di sini tidak dituntut harus sama seperti Yesus kita mengadakan mujizat. Lalu bagaimana menjadi Bethesda? Lewat perkataan kita, lewat kehadiran kita di tengah-tengah orang yang lebih membutuhkan, itu sangat berarti bagi mereka. Kita bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit hati, hati yang sedang terluka, orang-orang yang teraniaya di luar sana. Kita bisa menyembuhkan mereka melalui perkataan dan kehadiran kita kepada mereka. Lalu poin yang kedua yaitu bagaimana menjadi Bethesda bagi sesama kita menurut Yohanes pasal 1. Pasal 5 ayat 1 sampai 18, poin yang kedua yaitu jangan menerapkan kebiasaan. Ada apa sih dengan kebiasaan? Mengapa saya membuat topik poin jangan menerapkan kebiasaan? Dapat kita lihat di ayat 10 sampai yang ke-14. Ternyata di ayat ke-10 dan sampai 14 ini ternyata membahas orang-orang yang menerapkan kebiasaan mereka. Siapakah itu? Orang Yahudi. Penyembuhan orang sakit itu ternyata terjadi pada hari Sabat, sehingga orang-orang Yahudi pada saat itu komplain. Mereka malah dan memperdebatkan mengapa Yesus mengadakan mujizat atau Yesus menyembuhkan orang sakit itu tepat pada hari Sabat. Kalau kita mencari tahu mengapa sih orang Yahudi memperdebatkan atau mempersalahkan hari Sabat, karena orang-orang Yahudi pada saat itu hidup di bawah hukum Taurat, yang dimana mereka mentaati hari Sabat atau menghormati hari-hari Sabat. Rupanya pada saat itu mereka melihat yang terjadi ketika orang yang sakit tersebut tadi mengangkat tilamnya dan berjalan. Dan itu sangat fatal bagi mereka karena peristiwa ini sangat melanggar hukum aturan Tuhan, hukum Taurat, yang dimana melakukan sesuatu hal di hari Sabat. Coba kita lihat di Yeremia pasal 17 ayat 21, salah seorang membacanya. Yeremia 17 ayat 21. Yeremia 17 ayat 21. Inilah firman Tuhan, berawas-awaslah demi nyawamu, janganlah mengangkut barang pada hari Sabat dan membawanya. Kalau begitu terbang Yerusalem. Ya, pada saat itu hari Sabat merupakan hari yang sangat dikuduskan pada zaman itu. Nah, dengan keadaan itu, ketika orang Yahudi melihat orang sakit tadi mengangkat tilamnya dan berjalan, dia hanya bisa mengatakan bahwa ada orang yang menyuruhnya untuk berjalan, mengangkat tilamnya. Namun, orang yang sakit tadi, ia tidak bisa mengatakan bahwa Yesuslah yang menyembuhkannya. Karena pada saat itu ia tidak bisa menunjukkan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus yang menyembuhkannya. Karena pada saat itu Yesus telah pergi atau menghilang di tempat kejadian tersebut. Karena ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, karena ia tidak tahu bahwa yang dia lakukan itu adalah salah, berarti ia tidak sengaja untuk melanggar hukum Taurat pada saat itu, sehingga ia pulang dan pergi ke bait suci. Bisa jadi dia pergi ke bait suci pada saat itu untuk mengucap syukur atas kesembuhan yang terjadi padanya.
sana ia dijumpai oleh Yesus. Yesus berkata kepadanya, "Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk lagi." Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa kesembuhan yang terjadi pada orang tersebut bukan hanya kesembuhan secara jasmani, melainkan kesembuhan secara rohani. Ternyata Yesus menyembuhkan orang tersebut menghasilkan pengampunan dosa terhadapnya. Jika kita melihat bagaimana sikap orang Yahudi pada saat itu, sangat berbeda dengan sikap yang dilakukan Yesus. Karena mengapa? Mereka menerapkan kebiasaan mereka menerapkan aturan mereka daripada peduli kepada orang sakit. Mereka lebih mementingkan peraturan mereka daripada menunjukkan belas kasihan kepada orang sakit, kepada orang yang lebih membutuhkan pada saat itu. Mereka tidak memiliki hati yang peka untuk menunjukkan belas kasihan kepada sesama. Nah, pengertian orang-orang Yahudi pada saat itu tentang hari Sabat ternyata salah. Yang dimaksud dengan hari Sabat yaitu pada saat Yesus menjelaskan bahwa hari Sabat itu adalah hari pembebasan dan juga dapat disebutkan hari penyembuhan. Nah, demikian juga kita. Jangan menerapkan kebiasaan sehingga kebiasaan yang kita lakukan itu menjadi penghalang bagi kita untuk melakukan hal yang baik. Di sini selama yang kita lakukan adalah perbuatan yang baik, otomatis tidak ada salahnya jika kita menjadi penolong, jika kita menjadi Bethesda bagi sesama kita. Poin yang ketiga menurut bagaimana menjadi Bethesda bagi sesama menurut Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 18, yaitu jangan pedulikan perkataan orang lain. Dapat kita lihat di Yohanes pasal 15 sampai 18. Jangan pedulikan perkataan orang lain. Setelah orang sakit itu bertemu dengan Yesus di bait suci, maka keluarlah ia dan kemudian menceritakan apa yang terjadi kepadanya kepada orang-orang Yahudi. Mungkin orang-orang Yahudi pada saat itu sudah lebih dahulu ada amarahnya karena orang tersebut melanggar hukum Taurat. Tapi orang sakit itu tidak bermaksud untuk menambahkan amarah orang-orang Yahudi pada saat itu, melainkan ia menceritakan kepada mereka karena ada hati atau perasaan untuk bersyukur atas kesembuhan yang terjadi padanya yang dilakukan oleh Yesus. Ia menceritakan bahwa ia sangat bersyukur. Ia menceritakan perbuatan Yesus yang sangat dahsyat dalam kehidupannya, yang mampu menyembuhkannya, yang dimana ia sakit selama 38 tahun lamanya. Nah, setelah mendengar hal itu, orang-orang Yahudi berusaha untuk menganiaya Yesus. Sebab bagi mereka kesalahan yang dilakukan Yesus merupakan kesalahan yang fatal. Karena mereka menganggap Yesus telah melanggar hukum Taurat. Hukum yang dilanggar Yesus menurut mereka pada saat itu adalah melanggar peraturan hari Sabat yang dimana Yesus menyembuhkan orang sakit. Ketika orang Yahudi mempersalahkan Yesus pada saat itu, Yesus melakukan pembelaan diri.
atas dirinya. Dan juga ia sama sekali tidak peduli bagaimana perkataan orang Yahudi yang mengatakan bahwa ia telah melanggar hukum Taurat, bahwa ia melakukan sesuatu hal yang dimana melakukan penyembuhan. Bahkan Yesus sendiri berkata kepada mereka bahwa Allah itu adalah Bapaknya, yang dimana Bapa itu bekerja, Bapa itu peduli kepada orang lain, kepada orang-orang yang menderita, kepada orang-orang yang tidak berdaya, dan juga Bapa itu Maha Pengampun. Maka dengan hal itu Yesus melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh Bapaknya. Nah, dapat disimpulkan di sini bahwa Yesus sangat tidak peduli perkataan orang Yahudi. Bagi Yesus yang terpenting pada saat Dia itu menyembuhkan orang sakit dan menolong orang yang lebih membutuhkan. Yesus sama sekali tidak takut terhadap orang-orang Yahudi pada saat itu. Namun melainkan Yesus mementingkan orang yang lebih membutuhkan pertolongannya daripada menerapkan hukum Taurat untuk tidak melanggar sesuatu pada hari Sabat. Nah, begitu juga dengan kita. Ketika ada niat untuk menolong sesama, jangan pernah pedulikan perkataan orang lain terhadap kita. Mungkin ada yang mengatakan kita ini sok hebat, kita bisa melakukan hal ini, kita begini, kita begitu. Stop. Jangan pernah pedulikan perkataan orang lain. Pada saat ini Yesus menjadi teladan bagi kita. Bagaimana Yesus tidak peduli bagaimana perkataan orang lain terhadapnya. Yang terpenting di sini menolong, memperhatikan, peduli sesama. Di luar sana masih banyak yang membutuhkan pertolongan kita. Kembali kepada kita, bagaimana kita menjadi orang sehat. Apakah kita cuma bisa memperhatikannya dari jauh, cuma melihat-lihat saja bahwa mereka sakit? Bagaimana respon kita terhadap mereka? Nah, aplikasinya di dalam kehidupan kita pada saat ini, kita ini adalah makhluk sosial ciptaan Tuhan yang sangat mulia, yang dimana makhluk sosial ini adalah makhluk yang saling membutuhkan, yang saling melengkapi. Kita adalah orang sehat yang dipilih untuk menjadi penolong bagi sesama. Kita dituntut untuk menjadi orang yang peduli, orang yang memperdulikan orang lain yang lebih membutuhkan pertolongan kita. Di sekeliling kita masih banyak yang membutuhkan kehadiran kita, yang membutuhkan kita di dalam kehidupan mereka. Di luar sana banyak yang sakit, yang teraniaya, yang sakit hati. Mari kita belajar menjadi Bethesda bagi mereka. Bethesda yang bagaimana? Lewat perkataan kita, lewat kehadiran kita, kita bisa menyembuhkan mereka. Mari kita mengutamakan yang lebih membutuhkan pertolongan. Kikislah yang namanya sifat keegoisan dalam diri kita sendiri. Dan jangan menerapkan kebiasaan kita, sehingga kebiasaan yang kita lakukan itu menjadi penghalang bagi kita untuk melakukan suatu hal, melakukan perbuatan yang baik kepada mereka. Dan juga jangan pernah pedulikan bagaimana perkataan orang lain terhadap kita yang mengatakan bahwa kita ini sok hebat, yang bisa
bisa melakukan sesuatu hal, tetapi mari kita menjadi penolong bagi mereka yang masih membutuhkan kehadiran kita di dalam kehidupan mereka. Lalu pertanyaan bagi kita pada saat ini, kita lebih meneladani Yesus atau orang Yahudi pada saat itu, yang dimana Yesus lebih mementingkan kepentingan pribadi dan mementingkan kepentingan orang lain daripada orang Yahudi pada saat itu lebih mementingkan kepentingan diri sendiri, yang dimana menerapkan kebiasaan mereka, menerapkan peraturan mereka pada saat itu untuk tidak dapat melakukan sesuatu hal pada hari Sabat. Demikianlah firman Tuhan pada saat ini yang dapat saya sampaikan. Kiranya senantiasa Tuhan dan Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, kami boleh mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Bagaimana sikap Yesus pada saat itu di Yerusalem menjadi Bethesda bagi orang lain yang lebih membutuhkan pertolongan. Ajarlah kami Bapa, supaya kami lebih rendah hati menjadi Bethesda bagi sesama kami. Jadikan kami orang sehat yang mengutamakan orang-orang sakit. Dengan kehadiran kami, dengan perkataan kami, bisa menyembuhkan mereka. Terima kasih Bapa, kiranya Roh Kudus-Mu yang selalu menerapkannya di hati kami dan menjadi pengingat bagi kami kemanapun kami berada. Terima kasih Bapa, terpuji termulia nama-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya. Amin. Amin.